Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Aziziah dari Prodi PGMI semester 7 akan menjelaskan isi materi yang terdapat dalam artikel PPLK yang saya ampu dan judul yang saya ambil. Yang pertama judulnya ialah penerapan model discovery learning menyusun kata dengan menggunakan media kartu untuk kelas 1 MI Zainul Anwar Kraksan. Seperti yang kalian ketahui, di dalam artikel itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode, serta pembahasan dan kesimpulan. Di sini di dalam abstrak itu terdapat beberapa materi yang kita ambil dari pendahuluan, metode, isi, dan lain sebagainya. Dalam abstrak ini terdapat materi bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA. Mata pelajaran ini menekankan pada penguasaan 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam artikel ini saya mengambil judul penerapan model discovery learning menyusun kata dengan menggunakan media kartu untuk kelas 1 MI Zainul Anwar. Dalam tujuan penulis ini terdapat banyak siswa kelas 1 yang belum bisa membedakan antara huruf B dan huruf D. Kadang mereka masih belum bisa atau kadang terbalik untuk menulisnya. Dari arah mana huruf B dan mana arah untuk huruf D, seperti itu. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, yang mana penelitian dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelasnya. Dan penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap atau 2 siklus. Yang pertama siklus 1 dan siklus kedua. Pembelajaran discovery learning dan media kartu ini saya gunakan untuk mempermudah siswa dalam meningkatkan pembelajaran mereka. Dalam 4 keterampilan ini ada menyimak, membaca, dan menulis yang selalu diajarkan oleh pendidik pada siswa. Kemampuan membaca dan menulis siswa juga menjadi perhatian yang serius. Jadi dalam hal ini juga banyak siswa yang kurang bisa dalam membaca dan menulis. Memang sih dalam kelas rendah itu masih lebih banyak siswa yang belum bisa membaca dan menulis. Kadang masih harus dibantu dengan cara menebali dan mengeja huruf satu persatu. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa secara umum itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor ini yang internal berasal dari siswa itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Banyak dari kalangan orang tua yang mengandalkan guru sebagai pengajar di sekolah untuk meningkatkan prestasi mereka, sedangkan di rumah saja orang tua itu masih belum bisa membantu atau malah meninggalkan anak-anak mereka, membiarkan anak-anak mereka untuk bermain atau bermain HP atau segala macam. Dalam hal itu juga dapat mengurangi tingkat belajar siswa, yang mana siswa lebih memilih bermain daripada untuk belajar. Perhatian orang tua juga sangat berpengaruh dan berperan penting dalam mendidik anak-anaknya. Tidak hanya dalam tugas guru ataupun pendidik yang berada di sekolah, namun orang tua juga harus ikut andil dalam mendidik anak-anak yang berada di rumah, seperti menyuruhnya belajar dan mengulang pembelajaran yang berada di sekolah. Tujuan penulis dalam mengambil ini karena banyak siswa kelas 1 belum bisa membedakan huruf seperti B dan D atau huruf K yang menghadap ke arah mana atau bagaimana huruf tersebut gitu.
Jadi dalam ini juga peneliti menggunakan metode pembelajaran media kartu yang mana memudahkan siswa dalam mengingat atau menyebutkan kata serta menyusun kata. Dalam materi ini juga peneliti mengambil materi dengan suku kata, yaitu adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan terdiri dari satu atau lebih. Suku kata merupakan landasan kata yang menghubungkan setiap huruf. Yang selanjutnya ialah metode. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas ini atau PTK dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah pembelajaran yang berada di kelas. Tujuan PTK adalah untuk memperbaiki kinerja guru sehingga hasil belajar siswa juga meningkat. Penelitian ini juga bisa dilakukan secara individu ataupun di kelompok dan bisa dilaksanakan di dalam atau di luar kelas. Peneliti juga menggunakan pembelajaran discovery learning yang mana merupakan model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru serta informasi yang telah dimilikinya. Yang selanjutnya ialah pembahasan. Dalam isi materi pembahasan ini, peneliti melakukan penelitian di MI Zainul Anwar pada kelas 1B, yang mana permasalahannya terjadi banyaknya siswa yang masih belum bisa membedakan beberapa huruf seperti B dan D, U dan N, bagaimana posisi dari huruf L, A, K, S. Dari 24 siswa, kurang lebih dari 10 siswa yang masih kesulitan dalam membaca serta menulis, bahkan belum bisa membedakan berbagai huruf serta angka. Maka dari itu saya menggunakan media suku kata, yang mana media ini adalah permainan yang dilakukan dengan cara menunjukkan kata secara cepat atau memicu otak siswa agar dapat menerima informasi yang ada di hadapan siswa. Dalam ini ada beberapa siklus. Yang pertama yaitu siklus 1. Dalam siklus 1 ini ada beberapa tahap. Yang pertama tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap observasi, dan yang terakhir tahap refleksi. Dalam tahap perencanaan ini, pendidik harus merangkai beberapa media pembelajaran serta menyusun modul ajar, bahan ajar yang akan nantinya diberikan kepada siswa. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan ini, apa saja sih yang akan dilakukan oleh pendidik jika sudah berada di dalam kelas? Apakah akan memberikan tugas atau sebagaimana semestinya? Di dalam tahap pelaksanaan ini, peneliti menggunakan media suku kata, yang mana media kata yang mana dalam materi suku kata ka, ki, ku, dan keko. Jadi siswa di sini harus menyebutkan suku kata yang berawalan ki, ka, ku, ke, dan kus. Contohnya seperti ka, yaitu suku katanya kaki. Di sini juga peneliti menggunakan media kartu, yang mana siswa dapat menyusun kata dengan menggunakan media kartu tersebut. Dan selanjutnya siswa diberikan lembar kerja, yang mana dalam lembar kerja tersebut itu berisi tentang beberapa kata yang harus mereka susun dan dikerjakan sebagai tugas di sekolah. Yang selanjutnya ialah tahap observasi. Di sini melakukan pengamatan kepada siswa seperti apa dan bagaimana, apakah siswa tersebut bisa melakukan atau menyerap materi yang telah kita berikan. Dan yang selanjutnya tahap refleksi. Dilakukan dengan pengamatan pekerjaan siswa dan hasil observasi. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut akan diperoleh hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Dan selanjutnya ada siklus kedua. Dalam tahap ini
peneliti melihat sudah adanya peningkatan dari peserta didik. Dalam siklus kedua ini ternyata keberhasilan sangat berada di siklus kedua. Karena apa? Siswa tersebut bisa membedakan beberapa huruf yang telah kami ajari dan menyebutkan kata serta bisa menyebutkan beberapa angka yang sebelumnya mereka kurang memahami. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dari materi yang berada di sebelumnya. Dari hasil pembahasan di atas bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning serta media kartu kata dapat membantu siswa mudah untuk memahami materi pembelajaran serta memudahkan siswa dalam membaca. Dan dengan adanya PTK ini yang dilakukan dengan 2 siklus, yaitu peneliti dapat mengamati proses pembelajaran siswa yang berada dalam siklus 1 dan siklus kedua. Mengapa ada 2 siklus? Jika dalam siklus 1 materi yang diberikan oleh guru belum menghasilkan sebuah hasil, maka akan dilanjutkan dengan siklus kedua. Dan alhamdulillahnya dengan adanya 2 siklus ini, siswa juga dapat memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.